Selamat malam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Puji Semoga Tuhan, ya, puji baik. Tuhan, semoga semuanya sehat ya. Bersyukur untuk malam hari ini masih kembali diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual ya. Kita akan bersama-sama untuk memahami firman Tuhan. Saat malam hari ini tema persekutuan kita yaitu berharap dengan bijak, yang nanti akan disampaikan oleh Penatua Amos Tomo. Sebelum kita mulai, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa sehantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Kembali kami beroleh kesempatan, kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam persekutuan yang indah melalui Zoom ini. Tuhan, Kau berkati untuk perangkat yang kami pergunakan agar boleh menolong kami untuk kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain, dan kami pun boleh belajar akan firman Tuhan. Kami mau serahkan untuk Penatua Amos yang akan memimpin pemahaman Alkitab pada saat malam hari ini. Tuhan berkati seluruh persiapan yang sudah dilakukan, dan Tuhan menolong setiap kami agar pikiran kami, hati kami siap untuk diajar, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami hanya bisa menyerahkan untuk waktu yang kami akan lewati bersama dan seluruh perangkat yang kami pergunakan. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Amos. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nani. Selamat malam semua, Pak Pendeta David, Pak Toto, Tante Popi, Pak Kris, dan semuanya saja yang termasuk yang tidak saya sebut dalam pertemuan ini. Juga selamat malam untuk semua jemaat Gereja Kristen Indonesia. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama belajar untuk berharap dengan bijak. Berharap dengan bijak. Bapak Ibu, berharap. Betapa sering dan betapa banyak kita ini berharap. Bisa berharap kepada seseorang, bisa berharap kepada Tuhan, kepada siapapun. Namun kadang-kadang harapan itu tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Kenyataannya berbeda. Maka dari itulah kadang muncul dari kata harap ini muncul dalam kenyataan, yaitu harap-harap cemas. Bisa menjadi harap-harap cemas karena yang diharapkan tidak ada kepastian. Kemudian dari kata harap juga kita ketemu dengan harapan palsu, ya. Pemberi harapan palsu, PHP. Betapa banyak di antara kita yang menjadi korban PHP mungkin ya, tetapi bisa juga kita menjadi pelakunya, pemberi harapan palsu itu. Nah, lantas bagaimana cara kita mensikapi harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan itu, yang kadang menjadikan kita menjadi kecewa, menjadikan kita menjadi jengkel. Harapan bisa saja kita sandarkan kepada siapa saja, tapi dalam kenyataannya tidak semua bisa menjadi sandaran dalam pengharapan. Oleh sebab itulah, mari kita akan mendasari percakapan kita
dengan firman Tuhan terlebih dulu, yaitu dari 1 Tesalonika, ya, mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Bapak Ibu, saudara, Tesalonika adalah sebuah kota metropolitan yang sangat berkembang. Ya, Tesalonika kota yang penting bagi Kekaisaran Romawi. Kota ini menjadi penanda kemenangan atas Makedonia. Hidup keagamaan di Tesalonika pun tumbuh subur baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi, termasuk mereka yang menyembah dewa-dewi Yunani. Pekabaran Injil Paulus dan Silas disambut baik oleh orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga terbentuklah gereja Tesalonika. Namun, pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Raja menimbulkan masalah. Adanya Raja dan selain Kaisar adalah bentuk perlawanan terhadap ketetapan-ketetapan yang ada waktu itu. Hal ini mengakibatkan penganiayaan bagi orang Kristen di Tesalonika. Paulus sampai harus melarikan diri keluar dari Tesalonika. Akan tetapi Paulus sangat mengasihi jemaat Tesalonika, sehingga peristiwa ini cukup menyakitkan bagi Paulus. Saat ini adalah usaha Paulus, surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan jemaat Tesalonika. Timotius mengabarkan bahwa kondisi jemaat tidak sekedar baik, namun sangat berkembang meskipun mereka mengalami penganiayaan. Pada perikop ini, Paulus menjawab pertanyaan jemaat Tesalonika mengenai kematian. Ada jemaat-jemaat di Tesalonika yang meninggal di tangan Kaisar Romawi karena mempertahankan imannya. Bagaimana nasib mereka yang meninggal ini? Akankah mereka berjumpa dengan Yesus? Dasar teologi Paulus mengenai kematian dapat kita temukan di Roma 8 ayat 38 sampai 39, bahwa relasi kasih kita dengan Kristus tidak dapat dipisahkan oleh apapun, bahkan maut sekalipun. Paulus menegaskan bahwa sama yang sudah mendahului tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Teologi kematian Paulus yang kedua adalah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Bagaimana hal ini dijelaskan? Pendeta Adi Prasetyo dalam tulisan Kehidupan Setelah Kematian mengatakan bahwa iman pada Kristus yang bangkit
memberikan harapan di masa depan bahwa kita akan berpartisipasi di dalam kebangkitannya. Manusia yang mati dalam kefanaan akan terhisap masuk dalam kebangkitan Kristus yang kekal. Meski manusia tidak mengalami kebangkitan secara fisik, namun Paulus memberikan gambaran yang cukup rinci dalam 1 Korintus 15. Kita yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh dari Allah, tubuh yang penuh kemuliaan, dan tubuh yang sempurna. Saya bacakan dulu sebentar, Bapak Ibu, ini pengantar ya. Paulus menggunakan gambaran kaisar yang kembali setelah menang dalam peperangan, disambut oleh masyarakat dan para delegasinya. Demikian juga kedatangan Yesus kembali akan disambut oleh kita mengimani kebangkitan Kristus. Perikop ini sering memunculkan perdebatan. Apakah bicara mengenai pengangkatan atau kedatangan? Ditambah munculnya teologi di seputar rapture. Salah satunya yang diangkat dalam film Left Behind. Konsep pengangkatan sendiri sebenarnya cukup mengerikan karena yang diangkat berarti selamat dan yang tidak akan musnah di bumi. Kata kunci di bagian ini pada ayat 17 menggunakan kata menyongsong. Yang lebih pas yang diterjemahkan dengan datang menjumpai. Jika kita perhatikan kisah Yesus dalam Alkitab, kita akan melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah wujud nyata Allah yang datang ke dunia. Polanya ke bawah, bukan ke atas. Secara dramatis, gambaran ini juga muncul saat Yesus memasuki Yerusalem. Orang banyak menyongsong Yesus menyambut Sang Raja yang datang ke bumi. Dengan kata lain, di 1 Tesalonika 17 ini tidak sedang bicara pengangkatan yang dilanjutkan meninggalkan bumi lalu di surga. Teks ini lebih berbicara bagaimana kita yang percaya menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja, dan Yesus terus turun untuk berkarya di bumi. Yesus yang datang kembali menyatakan kemuliaannya di bumi. Melihat bumi yang sekarang dalam kondisi kritis secara alam maupun kehidupan sosial, secara politik, ekonomi juga penting, juga perang ideologi. Dan masa akhir ini, yaitu di akhir tahun 2020 dengan wabah COVID-19, menjadi sebuah sejarah bagi wajah dunia. Tentu ada banyak narasi bahkan spekulasi yang berkembang. Akan tetapi kita sebagai orang percaya akan kedatangan Yesus kembali perlu berharap penuh bahwa Yesus akan datang untuk memulihkan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema berharap dengan bijak yang didasari dengan 1 Tesalonika pasal 4 tadi, kita malam ini bercakap-cakap pengharapan bagaimana kelak ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, bagaimana harapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tatkala kita mati. Ya, itu yang saya tangkap dari apa yang menjadi materi pada petang hari ini. Jadi berharap dengan bijak, berharap kepada Yesus akan kematian, akan kebangkitan. Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan di dalam Kristus adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kematian Kristus tidak akan punya makna jikalau tidak diikuti dengan kebangkitannya. Kematiannya maupun kebangkitan Kristus itu adalah dua hal yang sangat penting buat kita. Mengapa? Karena dengan kematian Kristus sebagai atau menjadi jalan tebusan bagi kita semua. Sedangkan kebangkitan Kristus adalah juga menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh kebangkitan bagi kita yang sudah mati tatkala Tuhan Yesus datang. Nah,
bagaimana kematian itu sendiri bagi kita? Bagi orang Kristen, kematian adalah bukan bukan akhir dari segalanya. Kematian justru menjadi awal kehidupan yang baru, kehidupan bersama Kristus. Sebagai orang Kristen, ada yang menanggapinya bahwa bahkan kematian adalah sebuah keberuntungan. Ya, seperti Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Ada keuntungan. Kenapa? Karena ada satu jaminan, ya, ada satu jaminan keselamatan bagi orang percaya. Kalau orang lain mungkin kematian adalah akhir dari segalanya, kematian adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan, yang mengerikan, tetapi bagi orang Kristen, kematian adalah sesuatu yang boleh dibilang dinantikan, karena pertemuan dengan Tuhan Yesus. Ya, sebentar. Sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Oh, lanjut dulu aja ya, lanjut baru nanti kita barangkali ada tanya jawab. Kematian bagi orang Kristen dapat dimengerti sebagai bersama Kristus untuk bisa berharap bangkit bersama Kristus. Ya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengungkapkan kematian Kristen, bahwa oleh Kristus kematian itu memiliki arti yang lebih positif. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan ini Paulus menyampaikan dimensi baru dari kematian kita. Jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia, dan kita pun akan bangkit bersama Dia, dan kita akan dibangkitkan pula oleh Dia. Begitu yang menjadi tekanan daripada Rasul Paulus. Ya, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum masuk diskusi? Saya. Siapa? Saya, Pak. Ya. Dipersilakan. Mati adalah keuntungan. Saya kasih highlight aja lah, tambahan dikit. Mati bagi kita adalah keuntungan jika ya, mati adalah keuntungan bagi kita jika hidup kita berpadanan dengan kehendak Bapa, atau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mati adalah keuntungan jika hidup kita adalah Kristus. Hidup kita melakukan semua kehendak Kristus. Tapi kalau hidup kita tidak seperti Kristus, mati, belum tentu keuntungan, Pak. Yeah. Jadi intinya selama kita hidup, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Yaitu sedikit tambahan aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sael. Ya, janji itu, semua janji Alkitab, semua janji kepada orang Kristen, kepada pengikut Kristus adalah janji bagi yang menjadi pengikut, yang mengikuti Kristus, mengimitasi apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi, janji berkat itu adalah kalau kita betul-betul menjadi pengikut dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita tidak bisa hanya mengambil berkatnya saja tanpa melakukan perintahnya. Begitu. Setuju, Pak Sael. Setuju, Pak. Bagus. Terima kasih. Yang lain mau menambah, silakan meluruskan. Baik, kalau tidak ada, saya maju lagi sedikit. Bapak Ibu, harapan itu memang selalu ada.
harapan untuk apa saja selalu ada. Tetapi ya, jalan hidup kita itu mungkin bukan jalan yang mudah. Tapi jika Tuhan mengizinkan kita melalui, pasti itu demi kebaikan kita, ya. Sekali lagi, jalan hidup kita mungkin jalan yang mudah, ya. Jalan hidup kita mungkin bukan jalan yang mudah, tetapi jika Tuhan mengizinkan kita melalui jalan yang tidak mudah itu, pasti itu demi kebaikan kita. Ya. Ada di sini ada beberapa ilustrasi ya yang menggambarkan betapa harapan itu selalu ada dan Tuhan tentu memberikan kesempatan kepada kita untuk mewujudkan menjadi kenyataan harapan itu. Pak David, Pendeta, barangkali mau menambahkan, Pak? Iya, Pak. Apa yang sudah diuraikan Pak Amos dan Pak Asael saya kira sudah tepat ya. Cuma saya mungkin mau nambahin dari perspektif lain tentang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, jadi pada dasarnya memang yang Pak Amos dan Pak Asel sampaikan itu yang kita imani. Ya, tetapi mungkin untuk orang-orang awam terlalu tinggi gitu, Pak. Jadi mungkin saya punya perspektif lain, yaitu tentang mati adalah keuntungan. Kenapa sih mati adalah keuntungan? Saya merujuk pada ayat-ayat di Pengkhotbah, bagaimana kehidupan di dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Ya, kita berjerih lelah di bawah terik matahari, semuanya adalah sia-sia. Sehingga sebetulnya kehidupan yang betul-betul diwarnai dengan kebahagiaan sejati adalah kehidupan di Firdaus bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika orang mati, artinya mati meninggalkan dunia ini adalah sebuah keuntungan karena kita meninggalkan kehidupan dunia yang tidak mudah. Ya, kehidupan di dalam dunia ini begitu berat. Ya, penuh dengan cucuran keringat, tetesan air mata, ya, berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Nah, ketika kita mati, ya, semuanya sudah selesai. Artinya bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan di Firdaus, ya, sudah tidak ada penderitaan lagi, tidak ada tetesan air mata lagi, ya. Tetapi kembali, ya, kalau kita mau nanti setelah mati kita tinggal bersama Tuhan di Firdaus, yaitu tadi, ketika kita hidup, kita harus hidup untuk Kristus. Artinya bahwa kehidupan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mengerjakan bagian-bagian kita. Kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita kerjakan selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Jadi itu Pak, mungkin lebih mendarat bahwa kenapa kematian itu disebut keuntungan, karena kita akan meninggalkan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan penderitaan dan hidup bahagia selama-lamanya dengan Bapa di surga. Gitu Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, sekarang Bapak Ibu, mati adalah sebuah keuntungan. Sejak kapankah keuntungan itu bisa kita peroleh? Kapan Firdaus itu bisa menjadi milik kita? Mengacu tatkala Tuhan Yesus berada di kayu salib, dari percakapan dengan penjahat, ya, Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Bagi orang Kristen yang setia,
Kenapa? Kok kematian jadi keuntungan adalah juga karena begitu kematian itu tiba, ya sudah bertemu dengan Allah. Begitu roh itu diambil, dia kembali kepada roh yang sejati kepada Allah dan bersama Yesus di dalam Firdaus. Itu yang pertama, ya, yang harus kita yakini. Dan yang sudah meninggal, bagi kita yang masih hidup adalah kapan? Ya, tatkala Tuhan datang kedua kalinya, karena Tuhan Yesus berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan jikalau aku sudah selesai, sudah menyediakan tempat bagi kamu, maka aku akan datang untuk menjemput kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita juga ada bersama Dia, bersama Sang Bapa. Jadi sudah jelas bahwa surga, bahwa Firdaus adalah sebuah gambaran surga, karena Firdaus adalah sebuah taman yang sangat indah, yang baik. Nah, itulah gambaran surga digambarkan, dan banyak agama-agama yang lain menggambarkan bahwa surga adalah sebuah tempat yang sangat indah, surga adalah tempat yang sangat tidak tertandingi di dunia ini. Nah, kita akan berada di sana tatkala kita sudah mati, sudah bertemu dengan Tuhan, atau tatkala kita masih hidup, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Begitu, Bapak Ibu. Jadi harapan kita selalu ada untuk mendapatkan surga. Harapan surga itu pasti buat orang yang percaya. Ya, barangkali ada yang mau menambah, dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, di dalam Alkitab lah kita banyak menemukan contoh-contoh pengharapan. Tatkala kita masih hidup pun, Alkitab mengajarkan, memberikan contoh, memberikan bukti bahwa berharap kepada Tuhan itu sangat nyata. Di mana kita bisa lihat? Banyak sekali contoh-contoh. Misalnya tatkala janda Sarfat. Janda Sarfat, kita lihat cerita janda Sarfat yang hidupnya tinggal 1 hari. Dia akan makan terakhir dengan 1 genggam gandum bersama anaknya, menjadi makanan yang terakhir. Dia sudah tidak punya harapan untuk dapat hidup, ya. Tetapi dia ada satu keajaiban. Tuhan datangkan seorang nabi, dan dari situlah dia bisa hidup lebih panjang lagi. Tatkala juga kita lihat Ayub, bagaimana Ayub sudah diuji coba, dihabisi secara mental, sosial, ekonomi, keluarga dihabisi, dicobai, tetapi satu harapan Ayub menjadi nyata. Ya. Dia tidak mau berharap pada siapapun, tetapi nyatanya harapannya kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dari segala segi ekonomi, keluarga, sosial, dipulihkannya semuanya. Jadi harapan itu sungguh nyata. Tidak pernah keliru kalau kita berharap kepada Tuhan. Contoh banyak sekali di dalam Alkitab. Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Ya, saya ulangi ayatnya itu. Dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari dengan bijak kita berharap bukan kepada siapapun, kepada dunia. Kita sandarkan harapan kita tuh hanya kepada Tuhan. Sebab kalau kita menyandarkan harapan ini bukan kepada Tuhan, sandaran itu pasti akan rapuh, tidak menjadi kenyataan. Hanya menjadi harapan-harapan palsu, harapan-harapan yang mencemaskan, harap-harap cemas. Begitu, Bapak Ibu.
Monggo, barangkali ada yang mau menambahkan, meluruskan, dipersilahkan. Saya nambah dikit ya Pak. Silahkan Pak Sael. Tadi Pak Amos bilang bahwa Tuhan Yesus saat mau terangkat ke surga, bilang bahwa dia akan menyiapkan tempat bagi kita. Betul ya Iya. Pak Amos? Alkitab Betul. mengatakan seperti itu. Betul. Nah, kaitannya dengan Firdaus tadi, saya sedikit menambahkan bahwa kalau Firdaus itu sudah ada sejak Tuhan Yesus disalib, dia ngomong kepada penjahat yang di sebelahnya, hari ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Berarti kan sudah ada. Iya. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong, saya akan mempersiapkan tempat bagi kamu, berarti kan mempersiapkan kan berarti belum siap kan Pak? Iya. Ya, itu yang saya pahami itu adalah langit baru, bumi baru Pak. Iya, iya betul. Langit baru, bumi baru. Dan, Ya. Jadi itu beda dengan Firdaus. Firdaus itu alam roh. Langit baru, bumi baru itu ada setelah kebangkitan daging. Jadi kita nanti memakai tubuh kemuliaan. iya. Itu yang saya pahami Pak. Jadi kita Iya. hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi Raja di atas segala raja. Nanti di pemerintahan langit baru, bumi baru. Ya sedikit tambahan dari saya itu Pak. Masih. Iya. Terima kasih Pak Asael. Dan dengan langit yang baru, dunia yang baru, bagi kita juga akan mengenakan tubuh yang baru pula, yang tidak bisa binasa. Itu ya semuanya serba barulah, seperti apa kita belum tahu. Kita tunggu saja bersama-sama. Ya. Amin. Pak David, dipersilahkan barangkali Pak David. Atau Bu Nani, atau siapapun, monggo yang mau menambah. Ada Otnya, ada Ci Lydia, ada Bu Hotma, ada Pak Kris, Tante Popi, monggo. Mari kita saling melengkapi pemahaman kita, saling menguatkan. Dipersilahkan barangkali sebelum Pak David. Ya, masih malu-malu. Dipersilahkan Pak David Pendeta barangkali. Saya. Oh ya, monggo. Minggu yang lalu saya di konsistori ngobrol dengan beberapa teman, dengan Pak David juga. Saya diskusi lah. Iya. Nanti kalau kita masuk surga, gitu, kita masih ingat nggak ya dengan keluarga kita, dengan apa gitu. Kalau kita masuk surga, kita kalau lihat orang terdekat kita ternyata di neraka kan kita pasti sedih. Padahal dikatakan di surga itu tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya air mata gitu. Jadi berarti kita tidak saling kenal dan tidak mengingat lagi gitu ya. Cuma pada saat itu pada tidak bisa menjawab, tidak ada yang bisa menjelaskan untuk memuaskan saya. Tetapi hari berikutnya itu saya pas mesbah doa ada ayat yang saya baca di Yesaya 65 ayat 17, dikatakan di situ, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi saya dari situ mengambil kesimpulan, ketika kita hidup di bumi yang baru, di langit yang bumi yang baru dan langit yang baru itu, kita tidak kenal lagi dengan tidak mengingat lagi itu suaminya saya siapa, anaknya saya siapa gitu. Kalau kita masih mengingat, misalnya suami saya, anak saya ada di neraka, belum tentu membuat kita sedih. Itu saja. Jadi saya berpikir dari firman ini, oh berarti kalau di langit yang baru, di bumi yang baru, kita itu tidak mengenal siapapun gitu ya. Tidak mengenal yang dulu kita di bumi. Entah itu anak saya, anak kita, anak suami kita, orang tua kita atau apapun itu gitu. Itu hanya pemikiran saya, apakah betul apa tidak gitu. Barangkali ada masukan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya menanggapi ya. Iya. Boleh Pak? Silakan. Oh iya Pak Sael, silakan. Ya. Silakan. Jadi yang dikatakan Mevi tadi, kalau kita tahu pun tidak menambah iman, kalau kita tidak ngerti juga tidak menambah iman, karena itu hal yang minor. Ya, kalau pemahaman saya seperti ini, pada saat ada Presiden Jokowi datang beribadah di gereja GKI Pemalang, hadiratnya sangat terasa enggak kira-kira? Pasti sangat terasa kan? Ya, terasa. Jemaat pasti
Terasa pasti. Saya pernah meeting di Jakarta, tiba-tiba hadir Gus Dur saat itu. Kami berkesempatan ketemu dan makan siang bersama Gus Dur. Itu hadiratnya sangat terasa. Saya sampai merinding bulu kuduk saya. Nah, apalagi di kehidupan kekal ada Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan itu pasti sangat kuat. Pasti sangat kuat. Sehingga kita tidak ada yang lain kecuali fokus kita hanya ke Tuhan. Mungkin itu kalau saya menanggapin tadi Mevi ya. Jadi mau lupa, mau ingat itu enggak terlalu, itu minor lah. Itu boleh dibicarakan, enggak dibicarakan juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas pada saat kehidupan kekal di mana kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hadirat Tuhan itu pasti akan sangat mencengkeram kita dan kita pasti akan melakukan semua yang terbaik. Saya hanya mempertimbangkan misalnya hotel, ada satu hotel kedatangan presiden, pasti semuanya akan bekerja perfect untuk presiden itu, untuk menjamu kedatangan tamu agung. Lah, kita nanti di kehidupan kekal kemungkinan seperti itu, dengan kita hidup bersama dengan Tuhan, hadirat Tuhan yang sangat kuat, pasti kita tidak akan mengerjakan segala sesuatu tanggung jawab kita dengan seenak udel kita sendiri. Pasti semua akan mengerjakan semua yang terbaik. Tapi ini juga tidak perlu diperdebatkan karena tahu tidak menambah iman, tidak tahu juga tidak mempengaruhi keselamatan. Ini cuma pendapat saya aja ya. Ya ini masih misteri. Ya. Ya misteri lah. Oke, terima kasih Pak Asael. Ya, sebelum Pak David, saya coba menjawab untuk Cik Mevi. Cik Mevi dulu kan dari sekolah kita ya. Ini analogi saya ya. Apakah di surga nanti kita saling mengenal apa tidak? Yang jelas menurut saya pertemuan dengan suami, pertemuan dengan istri, kita dikarunia anak ini adalah pertemuan di dunia ini. Ya. Kemudian kita dipisahkan oleh kematian. Nah, setelah kematian bagaimana? Sekarang begini, Cik. Dulu Cik Mevi kan dari SD ke SMP. Dari teman SD ke SMP kan tidak satu kelas seluruhnya. Kemudian SMP ke SMA juga tidak seluruhnya. Yang terakhir adalah kuliah. Dari SMA-nya Cik Mevi masuk kuliah, apalagi di satu fakultas, tentu akan terpisah. Mungkin yang bisa bareng hanya beberapa orang. Dari SD ke SMP ke SMA adalah merupakan tahapan-tahapan seleksi. Pak CE sendiri, Cik Mevi sendiri masuk ke Unsud ya, juga melalui tes yang cukup banyak bertingkat. Nah, tatkala Cik Mevi sudah di Unsud di Fakultas Ekonomi, ya sudah tidak gagas temennya SD, sudah tidak gagas yang di SMP, tidak gagas yang di SMA. Sekarang Kak Cik kan fokus di ekonomi. Nah, saya kira kita pun nanti di surga pun dengan tubuh yang baru, ya dengan alam yang baru, kita tidak akan mengingat siapa lagi, lain dengan surga yang di sebelah kita. Di sana disediakan dewa-dewi macam-macam ya. Tapi kalau kita kan tidak ya. Kita hidup dalam roh yang hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Tapi bisa jadi kita ketemu di surga seperti misalnya temannya Cik Mevi. Dulu teman SMP, ketemu kuliah di Unsud juga. Mungkin analoginya seperti itu, tapi ini mungkin dari saya. Bisa jadi yang kita ingat ya orang-orang dekat, tapi tidak harus selalu bersama. Itu mohon maaf kalau salah. Yang jelas kita tidak mungkin secara fisik utuh suami, istri, anak bersama, tergantung iman kita. Begitu, silakan di yang lain menanggapi. Pak, ini kelihatannya sudah melenceng dari tema loh, Pak. Kalau ini di surga saling mengenal apa enggak? Kalau saya pribadi,
saya pada premis saya masih bisa mengenal. Cuma kan saya punya tesisnya, tapi ini kelihatannya menyimpang, makanya saya enggak ngomong. Jangan deh Iya. Pak, Oke. diluruskan lagi Pak. Ya, ya. Macet. Oke. Iya, iya. Ke Oke. fokus tema yang berharap Ya. dengan bijak tadi ya. Oke. Iya. Oke, iya. Maaf, kita putar balik kembali. Ya, Pak David, dipersilakan. Ya, jadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini adalah tentang berharap dengan bijak, ya. Artinya sebetulnya seluruh paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Amos pada intinya bagaimana kita mengisi waktu di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Berkali-kali saya membagikan bahwa hidup ini singkat, hidup ini cuma mampir ngombe, ya. Nah, apakah hidup yang singkat yang mampir ngombe itu akan lewat begitu saja? Nah, tentunya sebagai orang beriman kita tidak bisa melewatkan hidup yang singkat ini dengan berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, apa itu? Jelas bahwa kita diminta untuk mengerjakan bagian kita, menjadi utusan-utusan Tuhan, mengabarkan berita sukacita, kehidupan kita betul-betul menjadi berkat bagi sesama, menyenangkan hati Tuhan, dan menurut saya ketika itu sudah kita lakukan, maka kita punya pengharapan. Dan itulah pengharapan yang menurut saya bijak. Dalam arti bahwa ya selama ini kita sering punya pengharapan yang muluk-muluk, pengharapan yang artinya yang keduniawian, ya enggak masalah. Selagi masih jadi manusia kita punya pengharapan manusiawi enggak masalah. Tetapi sebagai orang beriman, kita enggak bisa hanya melulu pengharapan kemanusiaan kita. Ya, pengharapan kemanusiaan kita kan jelas ya. Nanti aku kerja, ngumpulin uang, punya rumah, punya mobil, ya, yang masih jomblo gitu ya, punya istri cantik, punya kesuksesan di kelak kemudian hari. Enggak masalah, ya. Kita memang harus punya pengharapan seperti itu. Tapi sebagai orang beriman, tidak melulu soal pengharapan kemanusiaan. Ada satu pengharapan ya di kehidupan kekal kita, yaitu setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, oleh sebab itulah Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ya sudah, lakukan bagian kita, ya. Selagi kita masih hidup ini, kita hidup untuk Kristus, ya. Seperti yang sudah sering saya katakan, ya, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang ya betul-betul seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, dari situlah maka kita punya pengharapan bahwa nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan diberi kemuliaan oleh Tuhan. Masalah langit baru, masalah nanti di sana kenal sama saudara-saudara kita, masalah surga itu seperti apa. Menurut saya itu tidak penting. Karena apa? Karena Allah kita itu Allah yang maha besar. Ya. Bagi kita Allah itu misteri. Kehidupan yang akan datang pun misteri. Ketika kita bisa menyingkap itu, ya, surga seperti apa, langit yang baru, bumi yang baru seperti apa, maka pada dasarnya Tuhan kita itu maha kecil. Karena apa? Karena itu berarti sudah masuk ke otak kita, ya. Sehingga biarlah ini tetap menjadi misteri, yang penting kita punya iman, yang penting kita punya kepercayaan bahwa ketika hidupku sudah berpadanan dengan Kristus, maka aku punya pengharapan. Ya. Nanti ketika aku meninggalkan dunia ini, aku mendapat kemuliaan
ya, dari Tuhan, aku sudah tidak menderita, ya, aku akan mendapatkan tempat yang di sana tidak ada tetes dan tangis air mata, ya, tidak ada kedukaan, ya, semuanya happy di sana. Nah, itulah yang disebut pengharapan yang bijak, ya, berpengharapan dengan bijak. Dari saya itu, Pak. Jadi intinya enggak usah mencoba menerka-nerka apa yang menjadi misteri. Enggak usah mencoba ya memasukkan Tuhan ke dalam otak kita. Ya, karena enggak mungkin Tuhan bisa masuk ke otak kita. Karena kalau Tuhan bisa masuk ke otak kita, Tuhan kita kecil. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Iya, Allah Tuhan kita memang maha besar, ya, yang tidak terselidiki, tidak terpikir oleh siapapun kita. Tapi bagi kita yang telah kehilangan harapan, firman Tuhan mengatakan, masih ada harapan untuk hari depan. Ini 31 ayat 17. Ya, selalu masih ada harapan bagi kita. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selama-lamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur 9. Bahkan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Oleh karena itu, marilah dengan yakin bersama pemazmur kita mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 2. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Mazmur 71. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17. Inilah kabar baik bagi kita yang sedang terpuruk. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab Kristus akan datang untuk menjadi penerang terang dunia bagi kita. Yang ayat yang terakhir yang saya kutip adalah dari Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan padanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sumber harapan hanya pada Allah. Adalah hanya satu yang layak, yang pantas, yang bisa kita jadikan sumber pengharapan. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Demikian untuk materi, berharap dengan bijak. Kemudian kita akan masuk dalam beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Yaitu di sini ada tiga pertanyaan. Satu, dari sekian banyak harapan kita, bagaimana harapan saudara terhadap Tuhan? Dipersilahkan, saya ulangi pertanyaannya. Dari sekian banyak harapan kita, bagaimana harapan saudara terhadap Tuhan? Dipersilahkan. Dari kita mulai dari Bu Hotma, dipersilahkan. Pertanyaannya saya ulangi karena ngantuk. Dari sekian banyak harapan kita, bagaimana harapan saudara terhadap Tuhan? Bisa dengar saya, Bu Hotma? Bisa, Pak. Baik. Silakan mencoba untuk menjawab, saling melengkapi. Ya, harapan saya
Ya seandainya Tuhan nanti memanggil saya dari dunia ini, ya berharap kita masuk surga, Pak. Cuma itu. Iya, harus yakin. Iya. Yang penting kita yakin punya iman, ya. Karena imanlah yang menyelamatkan, Iya. ya. Bukan harapan tapi iman. Iman, pengharapan dan kasih. Tapi dalam hal ini adalah iman, ya. Yang penting kita harus punya iman. Iman yang menyelamatkan. Ye. Cik Lydia barangkali mau menjawab. Pertanyaannya adalah dari sekian banyak harapan kita, Cik Lydia kan mesti banyak harapan ya. Bagaimana harapan Cik Lydia terhadap Tuhan? Dipersilahkan. Harapan saya yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempergunakan waktu dan sebaik-baiknya, khususnya untuk kedatangan Tuhan Yesus ini. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, gitu Pak Amos. Iya, yang dipersiapkan apa saja Cik itu Cik? Kesiapannya Ya, Cik Lydia apa? banyak lah. Kalau gereja kita mempersiapkan segala sesuatu, ada di rumah mempersiapkan keluarga, ya harus ada pekerjaannya di rumah, gitu. Terus harus ada kita baru ke gereja, itu bareng-bareng mempersiapkan segala sesuatu dengan baik buat Tuhan gitu. Iya. Ya itu. Berarti mempersiapkannya dengan kegiatan aktif ke gereja ya, membangun kegiatan di gereja maupun di rumah begitu Cik. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau selanjutnya Otniel, silahkan. Bagaimana Ot? Udah, oke yang lain. Bu Rina, halo. Selamat malam, Petarukan. Bagaimana harapan Bu Rina? Dipersilahkan, saya ulangi pertanyaannya. Dari sekian banyak harapan kita, bagaimana harapan saudara terhadap Tuhan? Itu Bu Rina. Oh, tidak dengar Bu Rina. Mungkin ditekan dulu itu. Ya. Silakan. Pertama-tama kita harus punya iman yang teguh terhadap Tuhan. Ya. Terus? Dan lakukan apa yang daki dalam hidup ini. Supaya pada nantinya kita punya pengharapan karena kita sudah maksudnya belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi intinya menjadi pelaku-pelaku firman itu dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan hati yang dipenuhi dengan mungkin pertama harus punya iman yang kuat. Yeah. Belajar untuk pelaku-pelaku firman itu mempunyai pengharapan pada akhirnya saat kita kembali ke rumah Tuhan. Iya. Baik. Terima kasih Bu Rina. Demikian Pak. Kalau yang terima kasih. Ya. Bu Rina berpendapat bahwa untuk berharap kepada Tuhan, ya di hadapan itu, Bu Rina berpemahaman harus punya iman yang teguh dan pengharapan dengan melakukan segala kehendak Tuhan dengan hati yang sukacita. Ya, baik. Berikutnya Pak Kris dulu. Pak Kris, dipersilahkan. Bagaimana Pak Kris?
Maaf Pak Kris, rupanya untuk mic Pak Kris ada gangguan, jadi mungkin bisa mendengar tapi tidak bisa menyampaikan suara Pak Kris. Sementara kita tinggal dulu Pak Kris, nanti barangkali sudah baik, kita beri kesempatan lagi kepada Pak Kris. Masih pertanyaan yang sama saya tujukan untuk Bu Maria. Bagaimana Bu Maria? Dipersilahkan. Kalau saya harapannya ya Tuhan mau mengabulkan harapan-harapan saya. Harapannya nggak muluk-muluk sih, standar-standar saja. Iya. Terus ya sama kayak Bu Hotma tadi, bisa masuk surga. Terus saat Tuhan memanggil saya itu ya saya sudah siap gitu dengan semuanya tanpa memikirkan anak-anak saya nanti bagaimana, tanpa memikirkan masalah keduniaan lagi. Gitu. Untuk saat ini yang masih menjadi keprihatinan apa Bu? Bu Maria? Ya. Untuk tadi kan berharap dapat masuk surga dan bila dipanggil Tuhan sudah siap, termasuk anak-anak saya bisa meninggalkan dalam keadaan sudah siap. Saat ini yang masih menjadi kekhawatiran Bu Maria apa? Kekhawatiran saya anak-anak masih kecil-kecil. Kalau saya dipanggil saat ini, anak-anak saya siapa yang mau pengen kayak itu, masih keduniawiannya masih kuat. Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan punya rantangan. Semua rantangan ada yang terindah, yang terbaik buat kita, Bu Maria. Saya minta pendapatnya Tante Popi dulu sebelum ke Pak Toto Gundani. Tante Popi, selamat malam. Pengalamannya bagaimana, Tante? Tante Popi? Ya udah, Tante Popi enggak kelihatan. Ke Bu Nani, dipersilahkan. Ya, kalau saya sama seperti yang ada di dalam Roma 8 ayat 28, Pak. Yeah. Bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi atas hidup saya selalu punya harapan, punya kepercayaan, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau nyatakan. Itu Pak. Baik. Amin ya. Kita harus imani semua Bapak Ibu. Harapan kita seperti yang dipegang oleh Bu Nani, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kita, dan segala sesuatu campur tangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Pak Kris sudah bisa, Pak Kris? Suaranya? Silahkan coba Pak Kris. Pertanyaannya adalah, saya ulangi pertanyaannya, dari sekian banyak harapan kita, bagaimana harapan saudara terhadap Tuhan? Oke, ya. Baik, Pak Kris angkat tangan. Ya Pak, maaf ya, dimaklumi karena alatnya. Baik, kita coba Pak Chandra, apakah ada Pak Chandra? Halo Pak Chandra. Saya akan hidup berdua saja. Seperti keluarga loh, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini harapannya kalau dipanggil Tuhan itu ya yang enak saja gitu. Yang tidak merepotkan orang lain ya. Yang lain, ya betul. Ya,
menyusahkan, itu sakit sampai berlama-lama. harapan di dunia. Lah, harapan setelah kematian ya dapat berkumpul dengan Tuhan Yesus. Walaupun banyak kekurangan, kelemahan, ketidakpuasan perbuatan saya yang diterima oleh Tuhan. Karena saya sebagai manusia kan tidak sempurna, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya berusaha jalan di jalan Tuhan hidupnya. Amin. Walaupun itu kadang-kadang tidak mengenakan, tidak selalu enak. Kadang-kadang berbenturan dengan hal-hal yang tidak saya kehendaki. Ya. Itu saja, Pak. Bentar, Pak. Baik. Terima kasih Pak Chandra atas kesaksian, atas keyakinannya. Semoga saja apa yang menjadi harapan tadi menjadi nyata dan itu adalah harapan yang baik. Hidup bersama dalam satu keluarga dan bila kelak dipanggil Tuhan, masing-masing tidak merepotkan yang lain. Terima kasih Pak Chandra. Kami coba Bu Yohana. Dipersilahkan. Ya, sama seperti teman-teman yang lain, tentunya sebagai anak Tuhan, seluruh pengharapan kita kepada Tuhan ingin dikabulkan ya. Ya sama seperti yang lain, pengharapan saya ya pengen masuk surga. Ya. Masih ada, itu Bu? dari saya, Pak Amos. Oh iya. Sudah. Iya, Bu. Terima kasih atas pendapatnya. Oh iya, kita coba lagi. Bu Nani, tadi sudah ya. Pak Toto mungkin beda pendapat? Ya, kalau saya tetap berharap bahwa apa yang saya lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Udah, Pak. Nggak tahu ini jelas apa enggak ini suaranya? Jelas. Ya? Jelas. Ya. Yang pertama saya berharap hidup saya berkenan di hati Tuhan. Jadi apa yang bisa saya lakukan, yaitu Tuhan berkenan. Yang kedua, harapan saya ya saya selaraskan dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita harapkan ketika Tuhan menghendaki itu terjadi, ya pasti itu akan yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang terakhir ya harapan saya juga seperti teman-teman masuk surga di terima Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hidup berkenan kepada Tuhan, hidup selaras dengan kehendak Tuhan, mati pun surga. Semuanya tentu ingin masuk surga. Sebentar. Semuanya rupanya sudah berpendapat. Tante Poppy tadi kok nggak kelihatan ya? Apakah Tante Poppy masih bergabung? Baik, Bapak Ibu. Untuk nomor 1 atas pertanyaan yang berbunyi, dari sekian banyak harapan kita, bagaimana harapan saudara terhadap Tuhan? Dari banyak jawaban semuanya tentang harapan ke surga, semuanya berharap untuk masuk surga.
dengan cara untuk bisa masuk surga itu dengan menselaraskan hidup menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, ya. Ada juga cara tadi dengan aktif mengisi kegiatan gerejawi, kegiatan di rumah, hidup dengan mendasarkan firman Tuhan, berkeyakinan Tuhan campur tangan dalam segala kehidupan kita. Itu jawaban nomor 1. Masih ada yang mau berpendapat untuk nomor 1? Baik, kita masuk soal nomor 2, Bapak Ibu. Soalnya demikian. Apakah harapan saudara pada Tuhan itu lebih cenderung positif atau negatif? Apakah harapan saudara pada Tuhan itu lebih cenderung positif atau negatif? Cik Mevi? Maaf, nggak kelihatan tadi. Bagaimana harapannya? Positif atau negatif? Ya, kalau ke Tuhan ya jelas yang positif ya Pak, Positif, harusnya. iya, betul, harusnya. Dan tadi dari soal nomor 1 tadi ya semuanya positif. Iya, Ya. memang harus positif. Harus, betul, harus positif, yakin, ya. Keyakinan itu sendiri sudah positif. Yang lain, ada yang negatif? Pak Asael, mau nambah? Berpendapat, silakan. Tadi saya mendengar pendapat teman-teman semuanya, saya acung jempol. Bagus semua jawabannya, saya diberkati dengan jawaban-jawaban tersebut. Tapi kalau saya mau jujur Pak, banyak orang mungkin di luar kita ya, mungkin komunitas-komunitas yang lain, itu berharapnya seperti ini Pak, kepada Tuhan. 1, hidup saya itu makmur, pekerjaan saya diberkati, saya tidak pernah sakit, saya dikasih anak-anak yang nurut, karir saya moncer, uang saya banyak. Benar enggak Pak? Banyak loh yang berharap seperti itu. Ya, cuma itu egosentris Pak. Saya pun dulu seperti itu. Jadi berharapnya itu kepada Tuhan, tapi fokusnya ke diri saya sendiri. Jadi saya seperti menuntut Tuhan, bahkan mengklaim janji Tuhan, tanpa kita mau melakukan kewajiban-kewajiban kita, atau paling tidak kita fokusnya itu bukan kewajiban hidup kita kepada Tuhan, tapi hak-hak kita. Itu yang memang perlu diluruskan. Tadi sengaja saya diam, saya pengen dengerin, tapi teman-teman di sini luar biasa. Luar biasa. Jadi fokusnya sudah benar, fokusnya menyenangkan hati Tuhan, sehingga di kehidupan yang akan datang bisa hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Itu luar biasa. Ya, saya cuma mau nambah itu saja, karena kalau kita berharap kepada Tuhan untuk fokus ke diri kita sendiri, dan harapan itu tidak terkabul, itu kita akan cenderungnya kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak bisa didikte. Tuhan itu bekerja melalui hukum-hukumnya. Kalau kita males, ya jelas kita tidak bisa punya banyak uang. Kalau kita tidak belajar, ya jelas kita tidak bisa pinter. Hukumnya tabur tuai. Nah, banyak orang yang punya pemahaman salah, masuk Kristen pasti diberkati. Tidak perlu repot-repot, tinggal berdoa saja, pasti karirnya naik, tinggal minta ditumpang tangan, diberkati Pak Pendeta, pasti terlimpah berkat Tuhan. Nah, itu loh, pemahaman yang seperti itu yang setelah saya banyak belajar, saya merasakan, waduh, dulu saya salah. Dan pembicaraan malam hari ini, saya sangat diberkati, Pak. Kita sudah berada di rel yang benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asael. Ya, Ya Pak. Oke, monggo dipersilahkan. Tadi pertanyaan
nomor 2 apa tadi, Pak? Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah harapan saudara pada Tuhan itu lebih cenderung positif atau negatif? Gitu Pak Chandra. Saya ulangi, apakah harapan saudara? Oke, ya. Ya, maksud hati tidak ada yang negatif umumnya. Iya. Mesti positif. Tetapi pada kenyataannya, dalam prakteknya, dalam mewujudkan harapan itu, kita kadang-kadang jalan di jalan kita sendiri. Tidak di jalan Tuhan. Nah, sehingga apa yang kita katakan tadi berharap positif menjadi negatif. Karena kita di jalan sendiri. Tidak mau di jalan Tuhan. Nah, kenapa tidak mau? Kadang-kadang kita berpikir bahwa jalan Tuhan itu sulit. Tidak mengenakan. Itu menurut pikiran kita. Padahal sesungguhnya jalan di jalan Tuhan itu walaupun sulit, walaupun susah, Tuhan akan ikut campur dalam hal ini. Nah, yang pada akhirnya Tuhan yang akan menolong kita, Pak. Yang memampukan kita untuk jalan di jalan Tuhan. Sehingga kalau kita di jalan di jalan Tuhan, itu harapan kita itu positif. Itu saja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, semakin melengkapi jawaban nomor 2 yang jelas adalah semuanya adalah positif, ya. Kita semua berharap, ya, hidup kita selalu berada di jalan Tuhan, ya. Seperti yang disampaikan Pak Asael tadi adalah yaitu hidup makmur, sehat, bisnisnya moncer, anaknya sukses, semua adalah harapan kita semua secara duniawi. Kita menginginkan semuanya itu. Dan itu bagi anak-anak Tuhan memang tidak mustahil bisa terwujud. Tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan bukan budak, bukan pelayan kita. Jangan kita ini dipilih Tuhan bukan untuk memperbudak Tuhan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dengan meminta, bukan memaksa. Ya, saya kira begitu. Kalau kita nurut, Tuhan pasti akan berkati. Tidak usah memaksa, tidak usah mengeklaim maksa-maksa Tuhan. Begitu. Nomor 2 saya kira kita sepakati bahwa semuanya adalah positif. Ya. Saya nambah dikit. Silakan Pak Asael. Anti terhadap semua harapan yang tadi disebutkan. Tapi ya tadi tidak boleh memaksa Tuhan dan hukumnya tabur tuai. Kalau kita pengen sehat, jangan makan sembarangan, jangan tidur terlalu malam, gitu loh. Jadi kalau kita kelakuan kita tidak sesuai dengan yang benar, tapi kita mengharapkan kita sehat, ya itu mustahil. Berarti kan kita menyuruh Tuhan untuk melawan hukumnya sendiri. Kalau kita males, ya jangan berharap sukses. Kalau kita tidak belajar, ya tidak usah berharap jadi orang pinter. Kalau kita mau pinter, ya kita belajar. Kalau mau sukses, ya kita kerja keras, gitu loh. Hukumnya tabur tuai. Karena Tuhan menciptakan matahari bagi semua orang. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang pinter, orang-orang yang sehat, yang tidak kenal Tuhan pun banyak. Bukan hanya orang Kristen. Jadi hukumnya tabur tuai. Itu saya melengkapi, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Asael. Sebelum beranjak ke nomor terakhir, nomor 3, masih ada yang mau menambah untuk nomor 2? Dipersilahkan. Barangkali mau menambah nomor 2.
Baik, tidak ada, Bapak Ibu, kita masuk nomor 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap saudara terhadap kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Bagaimana sikap saudara terhadap kedatangan Yesus kembali, ya, kedatangan yang kedua kalinya? Bagaimana sikap kita? Sekali lagi saya bacakan, bagaimana sikap saudara terhadap kedatangan Yesus kembali? Monggo dipersilahkan. Nanti Pak David yang terakhir saja untuk memberikan jawaban sekaligus mengoreksi semua jawaban. Dipersilahkan untuk nomor 3. Saya Pak. Ya, monggo Bu Nani. Ya, untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua itu kita tidak tahu kapan waktunya, dikatakan sama seperti pencuri yang bisa datang sewaktu-waktu. Ya, nah, karena kita tidak tahu kapan itu waktunya, maka selama sisa waktu yang masih Tuhan izinkan untuk kita miliki, ya kita harus senantiasa siap, kita harus senantiasa berjaga untuk tetap memiliki kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya, sehingga sampai kapanpun nanti Tuhan datang, kita benar-benar kedapatan siap dan layak untuk masuk di dalam surga bersama dengan Tuhan. Jadi sikap kita ya pergunakan waktu yang ada ini dengan baik, dengan bijak, ya sambil terus siap dan waspada, ya menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nani mengingatkan kita khotbah kemarin, ya 10 gadis yang bijak, ya iman harus selalu menyala, jangan sampai kehabisan. Iman harus selalu dipupuk, dijaga, minyak disiapkan, ya. Itu kesiapan kita menanti kedatangan Tuhan. Dipersilahkan yang lain. Yang lain, Bu Maria, dipersilahkan. Ya, sama seperti Bu Nani tadi, kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kehendak. Baik, Bu Rina, silakan Bu Rina berpendapat. Kalau menurut saya ya, berjaga-jaga dan berdoa seperti 5 gadis yang bijaksana gitu Pak. Ya, terima kasih. Pak Chandra, dipersilahkan. Ya memang sebisa mungkin kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, kedekatan ini membuat kita berjaga-jaga. Dalam arti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu seturut dengan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ini jangan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Maksudnya kita juga harus saling mengingatkan dalam perjalanan hidup kita selama di dunia. Jadi kalau ada yang lemah imannya, ya kita kuatkan. Ada yang bengkok jalannya, ya kita luruskan. Itu Pak. Kita harus saling peduli dengan sesama kita, ya Pak Chandra. Saling mengingatkan, menguatkan, meluruskan. Yang diingatkan, yang diluruskan ya harus
menerima kalau itu sebagai saudara. Yang lain. Siapa lagi nih yang belum? Pak Toto, silakan. Ada pendapat? Ya, Pak. Ya, yang pertama, kita memang harus hidup dekat dengan Tuhan selalu. Yang kedua tadi seperti teman-teman sampaikan, berjaga-jaga, berdoa, dan waspadalah. Saya tambahkan satu ilustrasi seperti begini, Pak. Ada seorang tukang kebun yang merawat kebun dan juga rumah besar milik tuannya. Satu kali tuannya berpamitan mau pergi ke luar kota dan tidak tahu kapan pulangnya. Nah, yang dilakukan oleh tukang kebun ini adalah dia selalu setiap hari membersihkan taman dan kemudian rumah. Itu dilakukan setiap hari. Ketika ada orang lewat dan bertanya, Pak, kenapa kok Bapak setiap hari membersihkan kebun dan juga rumah? Dia menjawab, ya, saya lakukan ini sewaktu tuan saya pulang, beliau akan melihat rumahnya bersih dan kebunnya juga bersih. Jadi saya berjaga-jaga dan terus melakukan apa yang menjadi tugas saya sampai nanti tuan saya pulang. Sehingga setiap hari tanah atau kebun itu dan juga rumah senantiasa bersih. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Yang mengingatkan kita selalu jaga-jaga. Tuannya pergi, ya, entah kapan pulangnya nggak tahu. Padahal kita merawatnya tiap hari, tetapi 1 minggu atau 1 bulan terakhir kita tidak merawat, maka kita akan kena marah, kita akan kena hukuman. Demikian juga kepengiran kita kepada Kristus. Sekian puluh tahun kita setia, tetapi jangan sampai kita mengakhirinya, jangan sampai kita kedapatan ketidaksetiaan kita tatkala Tuhan datang, maka tetap harus setia berjaga-jaga terus. Dipersilahkan yang lain. Bu Hotma barangkali. Cik Lydia siap-siap berpendapat. Bu Hotma dipersilahkan. Ya, mungkin saya juga sama dengan yang lain, Pak. Ya, kita mempersiapkan diri kita selama sisa hidup kita berusaha melakukan yang terbaik. Kapan Tuhan memanggil kita atau Tuhan datang, kita sudah mempunyai iman untuk senantiasa bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang jelas kita melakukan yang terbaik selama sisa hidup kita, Pak. 5 gadis yang kemarin khotbahkan Pak Pendeta yang senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa bijak. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Cik Lydia mau berpendapat? Cik Lydia ada pendapat? Tidak dipaksa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau ada monggo. Tidak ada, Bu Lydia. Baik, kita geser ke Bu Yohana. Dia mau menjawab, Pak. Oh ya maaf, Bu Lydia, Cik Lydia, dipersilahkan. Silakan, Cik. Mana Cik Lydia? Ya, yuk. Suaranya nggak keluar. Coba dipencet mic-nya. Belum keluar. Ya. Sudah. Ya, sudah, yuk. Ya, pasti Pak Amos saya yang pertama, melengkapi yang pertama tadi jawabnya. Terus ini tambah lagi, yaitu kita harus bersabar.
sabar gitu Pak. Harus Ya. menerima segala sesuatunya dengan kesabaran dan juga harus semakin dekat dengan Tuhan, terus sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Ya. Sudah? Ya. Baik, terima kasih Cik Lydia. Dalam menyongsong kehadiran Tuhan yang kedua harus bersabar, harus makin dekat kepada Tuhan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya apa ini? Bu Nani. Tadi sudah. Sudah ya. Siapa lagi yang belum saya beri kesempatan? Double Ya. ora apa-apa Bu Nani. Ya, itu. Baik. Baik. Bapak Ibu, dari soal nomor 3, ya, bagaimana sikap saudara terhadap kedatangan Tuhan Yesus, semuanya tentu sepakat bahwa kita harus dalam kondisi selalu setia kepada Tuhan, menjaga iman kita tetap teguh, kokoh, jangan tergeser oleh apapun, harus selalu menyalakan iman kita, ya, sehingga tatkala Sang Raja itu datang, terdapatlah kita masih berjaga dengan iman yang menyala, dengan obor yang tetap menyala itu. Nah, dari saya sedikit sebelum David memberikan closing, bahwa keselamatan kita tergantung pada iman kita. Kita jaga iman kita dengan makin dekat kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, membangun iman kita, saling mengingatkan, saling menegur teman kita dengan maksud yang baik. Dalam menyikapi hidup kita yang mungkin susah, ya, adalah satu kalimat demikian. Jalan hidup kita mungkin bukan jalan yang mudah buat kita. Tetapi jika Tuhan mengizinkan kita melaluinya, pasti itu adalah demi kebaikan kita. Jalan hidup kita mungkin bukan jalan yang mudah, tetapi jika Tuhan mengizinkan kita melaluinya, pasti itu demi kebaikan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, sebelum kita tutup, mohon Pak David untuk memberikan closing-nya, Pak. Kesimpulan atau mungkin ada yang diluruskan. Dipersilakan Pak David. Ya, pada dasarnya sudah lengkap karena PA malam hari ini melengkapi khotbah saya minggu kemarin. Bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini kita harus bijak dan antisipatif. Hari ini kita belajar bagaimana kita dengan bijak memiliki pengharapan. Ya, sebetulnya hampir sama dengan konteks bacaan yang kemarin, bagaimana selagi kita masih diberi kesempatan untuk ada dan hidup di dalam dunia ini, kita harus betul-betul hidup dengan bijak, waspada, terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu ya kapan hari Tuhan itu akan tiba. Oleh sebab itu, sebelum hari itu tiba, kita boleh betul-betul antisipatif, ya, hidup bijaksana, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan jangan sampai kita lengah sedikit pun seperti 5 gadis bodoh kemarin, ya. Agak menyimpang sedikit, ada seorang jemaat yang agak nakal dalam tanda petik kemarin mengumumkan kok sepertinya 5 gadis bijaksana itu egois, ya, tidak mau memberi minyak kepada 5 gadis bodoh,
Ya, saya katakan bahwa ada waktu di mana kita mungkin perlu dalam tanda petik bersikap egois, secara khusus di dalam hal keselamatan. Di dalam hal keselamatan tidak ada tawar-menawar, ya. Kita juga tidak boleh berkompromi, ya, dalam hal keselamatan. Nah, mungkin terkesan egois, tapi sebetulnya tidak, karena firman Tuhan sudah berkali-kali menyapa setiap kita. Tinggal bagaimana kita memilih. Mau memilih mengikut ataupun memelihara firman Tuhan, atau memilih untuk mengabaikan firman Tuhan. Sehingga masalah keselamatan adalah masalah pribadi, dan semuanya itu adalah pilihan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Mau hidup bijaksana, antisipatif, dan akhirnya nanti kita menerima keselamatan, atau mau hidup serampangan, ya, hidup semau gue, sekarepe dewek, seperti yang kemarin saya katakan, yang pada akhirnya kita akan kehilangan keselamatan. Itu pilihan kita. Namun sebagai hamba Tuhan, saya ingin kita semua, jemaat Tuhan, ya, anggota maupun simpatisan GKI Pemalang, ayo pilihlah untuk hidup bijaksana, antisipatif, ya, terus berjaga-jaga, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, sehingga sewaktu-waktu hari Tuhan itu tiba, kita sudah siap, dan kita semua, ya, pada akhirnya memperoleh keselamatan. Itu saya, Pak. Baik, terima kasih Pak David, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya sikap pada 5 S yang bijak adalah menjadi sikap kita juga dalam menanggapi keselamatan, dalam menerima Yesus, surga adalah sangat pribadi. Jadi keselamatan dalam Kristus ada sangat pribadi, berbeda dengan di sebelah kita. Kalau kita bisa jadi kita selamat, iman kita yang menyelamatkan. Kalau istri atau anak tidak punya iman, ya tidak bisa selamat, tidak bisa didoakan oleh keluarganya, tidak bisa diselamatkan oleh anak atau suaminya atau istrinya. Adalah mutlak pribadi. Ya, semoga saja kita semua dibimbing oleh Roh Kudus dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Iman kita tetap menyala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga masih belajar. Sekiranya ada kekurangan, itulah saya. Kiranya ada yang lebih, yang baik pada saya, itulah berkat Tuhan, itulah dari Tuhan. Demikian saya kembalikan kepada moderator Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Selamat. Ya, terima kasih Pak Amos yang sudah menjelaskan untuk tema pada saat malam hari ini. Ialah kita boleh merespon firman Tuhan tadi untuk terus mempergunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan dengan tetap menjaga hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus mempermuliakan Tuhan. Untuk doa penutup, saya minta tolong dengan kasih Tuhan yang masih ada. Ibu Yohana. Ya. Ibu Yohana minta tolong untuk tutup pemahaman Alkitab pada saat malam hari ini dengan doa. Ya. Baik, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Puji syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana melalui Zoom kami masih Tuhan beri kesempatan
untuk bersama-sama bersekutu dan belajar akan firman Tuhan. Kami boleh belajar akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kiranya di dalam kehidupan kami boleh senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti, jikalau kami harus kembali, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun dan memimpin kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh dimampukan untuk terus berpengharapan dan hanya berharap, menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menutup pemahaman Alkitab atau persekutuan malam hari ini, dan kami semua tentunya akan beristirahat. Kiranya Tuhan sendiri juga yang akan melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dan boleh melakukan seluruh aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan malam hari ini, untuk waktu malam hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Yohana. Terima kasih Pak Amos, terima kasih teman-teman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Malam.